Lu coba badan kita, six pack apa berapa pack itu? Apalagi model kayak mau balik kayak saya, ya boro-boro badan six pack. Badan apa bahasanya, tinggi kagak, pendek iya, berat 90 kilo. Dari jari sampai atas 40, sisanya ngumpul 50 di perut. Kenapa emang kumpul semua? Makan bihun, telur, wasabu, ajmain sama badunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan duduk di majelis yang mulia. Kenapa kita bilang mulia? Karena pagi hari ini duduk di tempat yang mulia, mengagungkan manusia yang mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ahsanul khalqi khuluqan. Emang manusia didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia agung yang bisa kita ambil contohnya. Bukan hanya contohnya, ternyata berkahnya juga bisa kita ambil. Makanya ada ayat Allah dalam surah Muhammad ayat 1-3. Nih ngomong-ngomong, orang sini tahu surah Muhammad apa kagak? Apa timbang Yasin dong, Waqiah romana ya? Bu. Dulu ya Pak, saya nyautin ibu dulu ya. Bu. Nyaut apa romana diem ya? Bu. Tahu surah Muhammad? Surah keberapa? Lah menang ya. Surah Muhammad ini surah ke-47. Setelah surah Muhammad ada namanya surah Al-Fatah yang sering kita baca, Inna fatahna laka fatham mubina. Lah surah Muhammad ini surah ke-47, dalam ayat 1 sampai ayat ketiga Allah bilang begini. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Ini jarang-jarang maulid mubalik baca ayat ini. Biasanya kalau maulid laqad kana lakum bi rasulillah, udah gitu aja udah ya. Insya Allah kalau 3 ayat ini saya insya Allah kagak lama-lama 2 jam juga cukup insya Allah ya. Jadi ternyata Allah mendesain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan desain yang berbeda dari manusia yang lainnya. Makanya dinyatakan dalam satu riwayat, Rasul itu basyarun lakal basyar. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Rasul makan sama kayak kita, tapi makannya nggak kayak kita. Kalau Rasul makan ngaso sebelum kenyang, kalau kita kalau belum kenyang belum ngaso. Betul? Ayo coba ikutin kalimatnya. Rasul kalau makan ngaso sebelum kenyang, tapi kalau kita kalau belum kenyang belum. Coba ntar pas akhir acara kira-kira ngaso nggak sebelum kenyang, saya pengen perhatiin itu. Apalagi nasi uduk udah begitu lauknya semur lah, gurih banget itu ya. Jadi memang Allah mendesain Rasul sebagai manusia yang beda dari manusia yang lainnya. Kalau secara basyariahnya, secara fisiknya Rasul sama, matanya 2, kakinya berapa? 2. Rambutnya hitam. Cuman kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beda, badannya sama kita. Rasul badannya tegak. Tahu kalau badan kita? Lo pengennya nyender mulu tuh. Betul. Lo boleh tanya bapak-bapak kalau ke dalam majelis taklim apa yang dicari? 2 T. T pertama tiang, kedua tembok. Nyender daya. Guru kita Ustaz Dedi baca Ya Rabbi bil Mustafa, habis dinyender doang itu. Bahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Turmuzi, jumlah hadis yang 442 hadis, Rasul itu bodinya tegak berdiri. Bahkan kalau bahasa orang sekarang bilangnya Rasul itu manusia yang nggak bisa ada yang nandingin badannya. Kenapa? Rasul six pack luar biasa. Coba badan kita six pack apa berapa pack itu? Apalagi model kayak mau balik kayak saya, ya boro-boro badan six pack. Badan apa bahasanya, tinggi kagak, pendek iya, berat 90 kilo. Dari jari sampai atas 40, sisanya ngumpul 50 di perut. Kenapa emang kumpul semua? Makan bihun, telur, wasabu, ajmain sama badunya tuh.
Makanya kita belajar, kalau belajar tentang Nabi Muhammad SAW kagak bakal kelar, sejam juga roman orang kelar, betul nggak kira-kira? Lah makanya saya bilang tadi 5 jam, kira-kira pertanyaannya siap apa kagak 5 jam ini? Ya udah, situ aja siap, makanya saya mah kagak ya. Ada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Ini dikarang oleh Imam Tirmidzi, jumlah hadisnya 442 hadis. Pertanyaannya, orang sini suruh baca hadis 442 hadis, kira-kira demen apa kagak? Ayo, kuat apa kagak kira-kira? Woi, Bu, Pak, woi, Pak, nyaut. Kira-kira suruh baca hadis 442 hadis seharian, kira-kira kuat apa kagak? Nah, orang pisan. Apalagi pas lagi baca hadis depannya HP. Baru bacaan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bunyi itu WA dari grup namanya DPR. Apa itu DPR? Di bawah pohon rindang. Akhirnya dari teman kita WA, cengkling, apa kata dia? Posisi bos di mana? Kita jawab di rumah. Apa jawab dia? Ngopi lah. Apa jawab kita? Lagas 86 jangan kasih kendor tuh. Padahal satu hadis saja belum kelar, ada ujian begitu lah, kagak jadi kita baca hadis tuh. Ditambah lagi kitab Rohikul Maktum. Kitab Rohikul Maktum ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu jumlah halamannya saya punya di rumah 889 halaman. Lah kita suruh baca buku 889 halaman, kira-kira kuat apa orang ini? Ya, boro-boro udah, makanya dengerin mau balik aja ceramah ya. Biar kata sambil nyender apa apa udah jadi masalah udah tuh. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah desain sebagai manusia yang luar biasa, manusia yang beda dari manusia yang lainnya. Cara hidupnya Rasul aja sama kita udah apa? Udah beda, Bang. Betul apa betul? Rasul makan, kita makan. Rasul tidur, kita ayo nyaut. Rasul tidur, kita sholat Rasul, cuman sama-sama, cuman rada beda. Rasul makannya nggak kayak kita. Rasul tidurnya nggak kayak kita. Nah, Rasul dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tidurnya kagak bisa lebih dari 2 jam. Coba kita seharian tidur berapa jam ngomong-ngomong? Nah, lebih dari 8 jam. Kalau kata dokter kan tidur yang baik 6 jam ke atas. Apalagi pengangguran DKK yang jam operasionalnya jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Tuh asal ketemu pagi, ngopi habis, tidur lagi. Baik itu dia orang tuh. Sama sholatnya Rasul nggak kayak sholatnya kita. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja Rasul, wah elah getolnya luar biasa, kalah kita. Contohnya apa? Coba kalau kita berangkat ke Madinah. Ini ngomong-ngomong udah pada umrah aja belum orang sini? Ya mudah-mudahan yang belum biar pada berangkat dah ya. Gampang caranya kalau kata guru kita tadi kayak jadi udah ngucap aja urusan duit maka gak tahu dari mana. Tapi ngucapnya ke saudara yang baru dapat gusuran 3 miliar tuh. Beres urusan, cakep tuh gak kira-kira ini. Lecing minjem apa 30 juta mau daftar umroh ini mau pakai dedi begitu, ngucap aja dulu udah. Nah kalau kita berangkat ke Raudhah, nih cara sholatnya kita ada beda sama Rasul dah. Kalau kita berangkat ke Madinah, ada itu namanya Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu kan ada namanya Raudhah. Ya, ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah.